Kalau kita ngomongin harga retail, kalau abas kalian beli sepatu basket kayak brand Nike, Adidas, atau apa ya, Converse kayak Under Armour, dengan harga retail 899.000 bisa dapat sepatu basket kayak apa sih? Dilibas semua bro sama ini. What's good abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Fadly Brainwash di Anak Basket Channel. Dan di video kali ini gue mau ngebahas performance review sepatu basket Peak Rising Flame. Kita mulai dari traction. Untuk di lapangan indoor, ini sangat amat bisa diandalkan, bahkan bisa dibilang perfect. Selama gue pakai sepatu ini di indoor, bikin pede sih untuk melakukan berbagai macam manuver kayak crossover, spin move, step back, itu semuanya ke cover dengan baik. Sama sekali nggak pernah nge-slide gue kalau di lapangan indoor. Sedangkan kalau untuk di lapangan outdoor, menurut gue masih tergolong bisa diandalkan, cuma memang kualitasnya menurun kalau dibandingkan dengan di lapangan indoor yang bersih. Ketika tractionnya udah mulai banyak ketempelan debu, itu abas kalian mesti segera wipe off. Kalau nggak di wipe off lumayan sih, jadi nge-slide 1-2 cm gitu, bikin crossovernya jadi nggak tajam. Tapi kalau udah abas kalian wipe off, itu aman sih, masih bisa diandalkan tractionnya. Untuk durability-nya sih ini sadis. Pola tractionnya masih tebel-tebel gila. Terus juga kalau gue dorong-dorong tuh masih alot-alot gitu. Kalau abas kalian pengen pakai ini buat tempur di outdoor sih bakalan tahan lama nih, awet nih. Kemudian bahan rubber outsole-nya termasuk yang sedikit squeaky. Heel to toe transition termasuk halus, bagian heel-nya rounded, bagian toe-nya juga rounded, kemudian decoupled outsole. Jadi biasanya kalau decoupled outsole gini memang ngebantu heel to toe transition-nya jadi halus. Selain itu, kalau decoupled outsole gini itu benar-benar mengurangi bobot dari sepatu ini, jadi bikin sepatu ini lebih ringan. Next, cushionnya, kalau EVA foam-nya Peak sih udah berkali-kali gue bilang lah ya, enak semua dan tidak terkecuali di sepatu Peak Rising Flame ini. Jadi abas kalian udah langsung berasa softnya tuh dari awal pemakaian, jadi sama sekali nggak perlu waktu break-in. Feels EVA foam-nya kalau bisa gue gambarkan kayak 70% soft dan 30% bouncy. Terus cushioning-nya ini berasa tebel di bagian heel, kemudian semakin menipis ke bagian forefoot, jadi kayak kaki kita agak sedikit jinjit gitu. Jadi impact protection di bagian heel tuh berasa lebih maksimal, terus bagian forefootnya ya standar gitulah. Tapi keseluruhan menurut gue impact protectionnya termasuk oke sih. Court feel juga masih dapat, kaki masih berasa napak tanah, jadi untuk main cepet sama gocek-gocek masih masuk pakai sepatu ini. Lanjut ke material, ini sih upper materialnya berasa premium banget, enak banget feelsnya di kaki, langsung ngikutin bentuk kaki gitu. Terus juga nggak butuh waktu break-in, pertama kali pakai udah langsung enak, langsung lentur, dan pastinya breathable juga. Jadi nggak pernah kepanasan selama pakai sepatu ini baik di indoor maupun di outdoor. Paling yang berasa agak kurang itu padding di lidah, jadi ini hampir nggak ada padding sih di lidahnya, jadi ketika gue ngencengin tali sepatu itu berasa sedikit ganjel di bagian pergelangan kaki depan. Sedangkan untuk padded collarnya gue sih berharap bisa lebih tebel, meskipun dengan padding yang sekarang juga nggak ada masalah, paling cuma berasa sedikit heel slip, sedikit banget, nggak yang sampai mengganggu. Cuma kalau lebih tebel berasa lebih kekunci aja gitu loh. Untuk material talinya, gue sih langsung ikat 2 kali ya. Gue nggak tahu kalau diikat sekali bakalan lepas-lepas nggak, tapi berdasarkan pengalaman gue selama ini sih, kalau talinya model bulet-bulet tebel kayak gini, biasanya sih lepas-lepas kalau diikat sekali. Jadi gue langsung ikat 2 kali aja. Kemudian adanya 2 pull tab di bagian heel sama di bagian lidah, ini sangat memudahkan ketika kita mau masukin kaki ke dalam sepatu, karena kan ini booty construction ya. Kebayang sih kalau nggak ada pull tab 2 ini pasti agak-agak ribet buat masukin kaki ke dalam sepatu. Next, untuk fitnya seperti biasa, kalau brand Peak gue selalu turun 1 ukuran dari size Nike gue, dan fitnya sepatu ini agak aneh sih di gue. Jadi bagian toe-nya berasa panjang,
terus lancip gitu, jadi ada ruangan kosong sekitar sejempol gitu, tapi sempit kayak lancip gitu. Sedangkan untuk atasnya, terus kayak kanan kirinya itu udah oke sih. Oh ya, ketika awal-awal gue pakai sepatu ini, kelingking gue sakit sih, nggak tahu kenapa. Tapi begitu udah break in, lumayan, jadi nggak begitu berasa. Tapi tetap sih kelingking gue berasa kayak sedikit kedesak gitu loh. Jadi kayaknya kalau yang untuk kaki lebar perlu upsize deh. Meskipun kebanyakan brand China itu wide footer friendly ya. Karena masalah kelingking tadi, kayaknya sih kalau yang buat wide footer menurut gue mesti upsize. Untuk lockdownnya ini kan boutique construction ya, jadi abas kalian kalau milih sizingnya tepat, itu sih sebenarnya udah pasti asik banget lockdownnya. Kakinya pasti udah berasa dipeluk lah sama keseluruhan material uppernya ini. Ditambah lagi ini lacing sistemnya kan kayak pakai pita-pita nilon gitu ya. Jadi otomatis ketika talinya ini ditarik, ya pita nilonnya kayak meluk kaki kita. Jadi wah makin mantep lagi lockdownnya. Seandainya sepatu ini nggak kepanjangan ya di gue, ini lockdownnya sih udah sempurna banget menurut gue. Terakhir, untuk supportnya nggak ada masalah. Support bagian depan itu tercover dengan adanya overlap outsole yang naik ke atas, jadi kayak ada dinding di bagian depan kaki kita. Masih ditambah fuse overlay lagi, gede di bagian depan. Kemudian untuk support bagian samping ini udah di cover sama fuse overlay yang panjang banget tuh dari depan sampai belakang. Ditambah lagi adanya kabel-kabel nilon yang tadi terhubung dengan lacing system, itu juga ngasih support tambahan. Jadi kakinya berasa kekunci di dalam sepatu, nggak berasa mau keluar-keluar gitu. Support bagian heel juga oke banget, udah ada internal TPU heel counter. Plus di bagian luarnya diperkuat dengan bahan synthetic leather lagi. Dan terakhir, base-nya sepatu ini juga termasuk lebar, meskipun nggak ada outrigger, tapi base-nya udah cukup lebar, jadi ketika kita mendarat abis lompat gitu, ataupun berbagai gerakan, itu juga berasa sepatunya stabil, nggak bikin oleng. Oke, sekian performance review gue untuk sepatu Basket Peak Rising Flame ini. Dengan harga 899.000 menurut gue worth it banget sih. Apalagi kalau abas kalian mainnya di indoor, itu tractionnya termasuk perfect. Mungkin kalau abas kalian main di lapangan outdoor, berasanya tractionnya jadi kayak ya biasa aja lah, tapi masih bisa diandalkan kok. Dan di luar traction, kayak materialnya, kayak cushioningnya, terus juga supportnya itu sih berasa udah kayak sepatu signature sih ini. Buat abas kalian yang pengen kop sepatu ini, gue akan tinggalin linknya di deskripsi video ini. Akan ada link Tokped sama link Shopee-nya Peak Indonesia. Jangan lupa masukin kode voucher ABC10 buat dapetin diskon 10%. Lumayan kan? Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support gue terus dengan subscribe di YouTube Anak Basket Channel, like, share, and comment. I'm Ferdy Brainwash. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.